Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila, NIM 210304501069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan dalam kesehatan. Nah, langsung saja, definisi perencanaan. Perencanaan adalah kemampuan untuk memilih suatu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, urgensi perencanaan. Pertama, tanpa rencana tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Kedua, tanpa rencana tidak ada pedoman. Ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Nah, adapun unsur-unsur perencanaan, yaitu 5W1H. Yang pertama, what atau apa yang akan dicapai. Yang kedua, why atau mengapa tujuan itu harus dicapai. Yang ketiga, where atau di mana rencana itu dikerjakan. Yang keempat, how atau bagaimana mengerjakannya. Yang kelima, who atau siapa yang akan melakukannya. Yang keenam, kapan rencana akan dilakukan. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Yang pertama, menggunakan pertimbangan sistematis dan objektif. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka. Yang ketiga, proses berkesinambungan. Perencanaan juga memiliki syarat, yaitu 1. Tujuan harus jelas. 2. Uraian aktivitas yang lengkap. 3. Jangka waktu pelaksanaan jelas. Keempat, mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan. Kelima, faktor pendukung dan penghambat. Keenam, job description harus jelas. Ketujuh, berpedoman pada sistem berlaku. 8. Simple dan fleksibel. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan. Ada 6. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting untuk pelaksanaan yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut apabila dapat dilaksanakan akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dan ataupun tantangan yang dimaksudkan di sini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam artian, penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mempunyai tujuan. Tujuan yang dimaksudkan di sini biasanya dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar serta tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik. Yang keenam atau yang terakhir bersifat mampu kelola. Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola, dalam arti bersifat wajar, logis, objektif, jelas, runtun, fleksibel, serta telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yang disusun tidak logis serta tidak runtun
Apalagi yang tidak sesuai dengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai konsep perencanaan dalam kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.